Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke arah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke arah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kembali kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah standar Allah bagi setiap orang percaya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, beberapa hal yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa iman mutlak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan tanpa iman kita tidak pernah mencapai hidup yang kekal. Ya. Mari saudara-saudara, pagi hari ini sebelumnya kita sudah lihat bahwa sumber iman adalah Allah sendiri. Dan kita menerima firman itu melalui firman Tuhan. Ya. Mendengar firman Tuhan itu menimbulkan iman bagi kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Ibrani 11 ayat 1. Kita coba lebih mendalami tentang definisi daripada iman itu. Ya. Supaya dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita keseharian. Pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Saudara-saudara, seringkali orang-orang Kristen menyatakan atau mengharapkan sesuatu yang hanya terbatas kepada hal-hal secara fisik. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, apa yang kita harapkan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Segala sesuatu yang kita miliki secara jasmani akan berakhir, akan selesai. Dan waktunya bisa datang tiba-tiba.
Sebab itu tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa kita andalkan dan kita banggakan. Jadi itu tidak harus masuk dalam harapan kita ke depan. Karena untuk hal-hal jasmani, Yesus menegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan sesuatu yang kita harapkan menurut definisi iman ini. Lalu apa yang kita harapkan? Mari kita lihat yang pertama. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Katakan amin. Dengan membaca ayat ini mungkin saudara berkata, bukankah kita sudah selamat? Benar. Tapi saya mau katakan, saudara, keselamatan kita itu ada 3 tahap. Kita sudah diselamatkan, ini bicara waktu yang lalu. Kapan? Sejak Yesus mati di atas kayu salib. Penebusan terjadi untuk semua manusia di dunia ini. Kita sudah diselamatkan dari apa? Dari dosa keturunan. Itu yang surat Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 19 katakan, kamu sudah diselamatkan, ditebus dari hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu dosa pusaka, dosa keturunan. Kita sudah diselamatkan dari itu. Sejak kita menjadi percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan dari dosa keturunan itu. Sebab itu, ketika kita menjadi percaya, kita tidak membutuhkan apa yang persekutuan doa katakan, harus ada doa pelepasan. Pelepasan dari dosa nenek moyang. Itu penyesatan, saudara. Itu penghinaan kepada darah Yesus. Ya. Karena begitu kita menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa keturunan itu dengan sendirinya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara, yang kedua, tahap kedua keselamatan kita sedang diselamatkan dari apa? Dari pengaruh tabiat duniawi. Karena kita masih hidup dalam daging ini. Kita masih hidup dalam tubuh ini yang penuh dengan segala bentuk keinginan. Ya. Keinginan tubuh ini selalu menyimpang dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan. Kita sedang diselamatkan dari pengaruh tabiat duniawi ini. Surat Korintus menulis ada 3 macam manusia. Manusia dunia yang belum pernah mengenal Tuhan. Manusia duniawi yang sudah percaya tapi bertabiat duniawi. Yang ketiga manusia rohani. Dan kita sedang diproses kepada manusia rohani. Gereja yang sempurna. Jadi kita sedang diselamatkan dari pengaruh tabiat duniawi. Oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Katakan amin. Firman dan Roh Kudus yang sedang menyelamatkan kita, yang terus bekerja dalam kehidupan kita manusia ini, supaya kita sama sekali terlepas dari pengaruh tabiat dunia. Dan yang ketiga, seperti yang kita baca dalam surat Korintus ini, dikatakan, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Akan menyelamatkan. Ini tahap ketiga. Dan ini yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Apa itu? Keselamatan yang akan datang. Dia sudah menyelamatkan kita oleh darah penebusannya. Kita sedang diselamatkan dari tabiat duniawi oleh firman dan Roh Kudus. Dan kita akan diselamatkan pada waktu yang akan datang, yaitu pada waktu Yesus datang kembali. Kita diselamatkan dari apa? Dari murka Allah atas dunia ini.
Katakan amin. Itu yang kita harapkan. Dan kita bisa sampai ke sana dengan iman. Ya, dikatakan di sini bahwa kita menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi dengan iman. Jadi apa yang kita harapkan sesuai dengan definisi iman ini adalah keselamatan yang akan datang. Karena itu dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 Rasul Paulus katakan, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Artinya apa? Oh, masih ada kemungkinan kita kehilangan keselamatan. Iblis melalui keinginan duniawi bekerja begitu rupa untuk menjatuhkan kita, untuk mempengaruhi kita, bahkan mengintimidasi kita. Nah, saudara-saudara, jadi harapan yang ada pada kita dengan iman adalah pengharapan akan diselamatkan. 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketika kita menjadi percaya diselamatkan, kita tidak langsung dibawa ke sorga. Kita masih ada di dunia ini. Kita masih bergumul dengan segala hal dalam dunia ini. Tetapi adalah kehendak Tuhan kita memenangkan setiap pergumulan itu dengan iman. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi pengharapan kita? Roma pasal 5 ayat 2. Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Apa yang menjadi pengharapan kita yang didasarkan atas iman itu adalah pengharapan untuk beroleh kemuliaan daripada Allah. Saudara-saudara, ketika iblis mendatangi Yesus setelah dia berdoa puasa 40 hari 40 malam, Roh Tuhan bawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, hal yang ketiga yang disodorkan iblis kepada Yesus, dia bawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan dia bilang, lihat semua kemuliaan dunia, kemegahan dunia ini aku akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah. Yesus katakan apa? Ada tersurat, engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan. Yesus tidak tertarik sama sekali apa yang ditawarkan oleh iblis. Dan memang dunia ini milik iblis, saudara. Dia penguasa dunia ini. Surat Yohanes katakan, dunia ada di bawah kuasa daripada si jahat. Yesus tidak tertarik. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari kemuliaan dunia. Alkitab katakan dia tinggalkan kemuliaan kesetaraannya dengan Allah untuk datang ke dalam dunia. Tujuannya untuk mencari saudara dan saya. Katakan amin. Bukan untuk mencari kekayaan kemuliaan dunia. Dan setelah dia mengerjakan bagi keselamatan saudara dan saya, mati dan bangkit, naik ke sorga, Alkitab katakan sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan memberi dia nama di atas segala nama, dimuliakan di atas segalanya. Dia tidak tertarik dengan kemuliaan. Tapi begitu banyak orang Kristen yang masih tertarik, bukan cuma tertarik, terikat. Saudara-saudara, pengharapan kita menerima kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ini pengharapan kita untuk beroleh kemuliaan bersama dengan Yesus. Dan iman adalah dasar dari pengharapan ini. Yang berikut, saudara. Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi setiap kita. Di mana? Di sorga. Betapa kayanya kemuliaan Allah itu. Oh, tidak bisa dibanding dengan apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Karena itu sekali lagi Yesus tidak pernah tertarik dengan apa yang ada di dunia. Tidak. Di Taman Eden iblis datang memberi pengharapan palsu bagi manusia. Kalau kamu makan buah ini, kamu matamu terbuka dan menjadi seperti Allah. Pengharapan yang palsu. Pengharapan yang menyesatkan. Dan banyak orang Kristen sedang terjebak dengan pengharapan yang palsu. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Saudara-saudara, tapi surat Roma tadi katakan, jikalau kamu menderita bersama dengan Dia, kamu akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, Titus pasal 1 ayat 2. Surat Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Haleluya. Yang ketiga, apa yang menjadi pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Haleluya. Di dunia ini semua akan berakhir, saudara. Yesus katakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selamanya. Alkitab menjanjikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Dan itu pengharapan kita. Pengharapan untuk hidup yang kekal. Semua di dunia ini akan berakhir. Apapun itu, siapapun dia akan berakhir. Semua akan berakhir. Saudara-saudara, tapi harapan kita adalah hidup yang kekal. Titus pasal 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita tidak bisa berpegang kepada dua pengharapan. Kita mengharapkan untuk memiliki isi dunia ini, sementara kita juga berharap untuk hidup yang kekal. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melepaskan yang satu dan berpegang kepada yang satu, yaitu pengharapan untuk hidup yang kekal. Ini harus kembali kepada kesadaran kita semua, bahwa semua apa yang ada di dunia berakhir, saudara. Dan berakhirnya tidak bisa engkau prediksi. Tidak bisa engkau prediksi. Yesus bilang ada seorang kaya yang bodoh. Saudara, begitu banyak penghasilannya, belum habis di lumbung, sudah panen lagi penuh. Dia harus membangun beberapa tempat
penyimpangan atau lumbung. Lalu kemudian dia berkata, hei jiwaku, tenang, engkau punya segala kekayaan. 7 turunan tidak habis. Kira-kira seperti itu yang mau dikatakan itu orang kaya bodoh. Tapi Yesus katakan apa? Hei orang yang bodoh, ini malam nyawamu akan diambil. Lalu untuk siapa semua? Semua akan selesai, saudara. Karena itu dalam bagian khotbah beberapa waktu yang lalu saya katakan, mari muliakan Tuhan dengan hartamu. Katakan amin. Sebab kalau tidak, antikris yang akan manfaatkan itu. Dari nubuatan Daniel pasal 10 jelas di sana. Semua orang yang akan menyembah antikris itu, saudara, akan diberi kehormatan, dibagi-bagi tanah dan properti. Siapa punya itu? Sebagian orang-orang Kristen yang tadi memperkaya diri, tapi kikir untuk pelayanan. Apa tidak sial itu? Ya. Antikris akan manfaatkan semua. Dia akan kuasai semua, saudara. Nah mari saudara-saudara sekalian, pengharapan kita hidup yang kekal. Katakan amin. Puji Tuhan. Bagian yang kedua dalam Ibrani 11 ayat 1 sebagai definisi daripada iman itu adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini definisi iman. Yang kedua, bukti dari semua yang kita tidak lihat, yang belum kita lihat. Ya. Apa saja yang belum kita lihat itu, dan iman menjadi bukti bahwa kita memiliki apa yang kita belum lihat itu. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Semua yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah. Yang dimaksud ini, saudara, bukan hal-hal jasmania, bukan. Tetapi mari kita lihat apa yang dimaksud, apa yang belum dilihat oleh mata dan belum didengar. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini belum kita lihat. Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana? Di sorga. Belum kita lihat. Secara fisik kita belum lihat. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa itu benar ada. Saudara-saudara, bahkan sebenarnya kita lebih kuat lagi dalam kepercayaan itu. Karena apa? Rasul Yohanes dalam roh dibawa oleh Tuhan untuk melihat apa yang Dia sediakan itu. Rasul Yohanes dibawa oleh Allah dalam roh untuk melihat apa yang disediakan itu, yang belum kita lihat. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21
Mulai ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan seterusnya. Sampai dengan ayat yang ke-21 sudah nanti baca sendiri. Tentang spesifikasi kota Yerusalem baru yang dikatakan dipenuhi dengan kemuliaan. Itu yang disediakan. Itu yang Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan ternyata tempat itu sudah selesai. Ada. Rasul Yohanes dalam roh sudah melihat itu. Seperti yang kita baca. Jadi walaupun kita belum melihat, dengan iman kita percaya tempat itu ada. Katakan amin. Saudara, seringkali ada pengembang membangun properti, ya, masih tanah kosong, sudah dipromosikan. Nanti ada rumah modelnya seperti ini, siapa yang mau invest dulu. Itulah di dunia. Ya. Saudara dan saya punya invest untuk kota Yerusalem yang mulia itu adalah iman kita. Haleluya. Dengan iman kita percaya, kita yakin apa yang disediakan Allah, walaupun kita belum lihat, itu pasti ada. Mau kurang apa? Sekarang kita bisa baca dalam kitab Wahyu. Luar biasa, saudara. Keterlaluan kalau masih ada orang percaya yang tidak percaya itu sorga. Ya, itu yang disediakan oleh Allah. Keterlaluan itu, saudara. Itu karena hatinya terikat dengan dunia. Yesus katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Hartaku ada di dalam sorga. Haleluya. Sebab itu saya selalu katakan pada jemaat, saya mau masuk sorga. Sehingga apapun kata firman Tuhan, apapun yang Tuhan suruh saya beritakan, harus saya beritakan. Mau tersinggung urusan dengan Tuhan. Saya mau masuk sorga. Saudara mau masuk sorga? Kurang. Masih ada yang berpikir, terus yang saya punya deposito mau kasih sama siapa? Oh, antikris. Ya, saudara tidak manfaatkan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan, antikris yang pakai. Mau masuk sorga? Haleluya. Ya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ada lagu bilang, hartaku, rumahku ada di dalam sorga. Itu benar. Karena Yesus yang pergi menyediakan untuk saudara dan saya. Haleluya. Terakhir, saudara, bagian ketiga dari iman ini, 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Saudara masih punya iman enggak? Ya. Mengalahkan dunia. Tadi saya sudah katakan penguasa dunia ini iblis. Itu firman Tuhan katakan. Sebab seluruh dunia berada dalam kuasa si iblis, si jahat. Nah, lalu apa yang harus kita kalahkan dari dunia ini? Saudara, iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Iblis musuh yang sudah dikalahkan. Tidak pantas kita takut iblis. Apa yang harus kita kalahkan dari dunia ini?
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ini yang harus kita kalahkan dari dunia ini. Iman mengalahkan dunia. Apa yang dikalahkan? Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Itu yang harus dikalahkan. Dan Yesus sudah memberi kita contoh bagaimana mengalahkan keinginan yang ada di dunia ini. Ketika iblis mendatangi dia mulai dengan keinginan daging. Jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Iblis tahu Yesus sedang membutuhkan itu. Dia lapar 40 hari 40 malam tidak makan minum. Ya. Betong 1 hari sah, sonde genap. Ya. Doa puasa jam 6 sampai jam 3. Dia bilang, mama ya, beta mulai jam 12 ya. Itu bukan puasa. Habis dia makan siang, dia mulai puasa. Jam 3 dia makan lagi. Ada di sini? Yang ketawa itu kira-kira ya. Ada yang bilang begini, bisa kok om beta bertahap. Saya bilang bertahapnya itu seperti apa? Ya saya mulai jam 6, jam 9 saya makan. Nanti besok saya perpanjang lagi. Minggu depan saya sampai jam 10. Nanti lama-lama bisa sampai jam 3. Saya bilang, lu belum sampai jam 3 Tuhan sudah datang. Ya. Saudara, iblis datang dan menawarkan. Iblis tahu dia sedang membutuhkan itu. Tapi dengan iman Yesus jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dengan roti dan air. Tapi manusia hidup bergantung kepada firman Allah. Kalah dia. Yesus mengalahkan keinginan daging. Dan itu dia memberi contoh buat saudara dan saya. Untuk mengalahkan dunia ini, mengalahkan keinginan daging. Tidak puas, dia bawa Yesus ke atas hubungan yang tinggi. Saudara, yang kedua, bawa ke gunung tinggi. Ini bicara tentang keinginan mata. Diperlihatkan segalanya. Wah, memang mata ini saudara. Orang Amerika bilang, saudara, ini mata lebih besar dari perut. Perut sutar boleh-boleh lagi, mata masih mau. Ya, mata masih mau. Dan ini saya alami sendiri. Ini suatu kebodohan. Ponakan saya bawa ke buffet. Nah buffet di sana saudara, waduh, saya pernah hitung sekitar 40-an menu. Mau Amerika, Asia, Eropa, semua. Ya. Karena baru pertama kali masuk di situ dan lihat ini makanan, waduh, ini. Saya ambil piring dan mulai. Wah, baru 5 menu piring sebegini. Bawa di tempat, di meja di mana kita duduk, keponakan saya ketawa, dia bilang, salah om. Kenapa salah? Dicoba sedikit-sedikit dulu. Mau makan sampai sore pun boleh. Yang penting jawab, jangan bawa pulang. Saya bilang, oh begitu. Akhirnya tidak sampai separuh yang saya bisa habiskan. Karena apa? Mata. Mau lihat sana, mau. Ambil lagi. Lihat situ, wah lebih enak lagi. Ambil lagi. Waduh. Mata lebih besar dari perut.
Tapi kalau bapak-bapak di Kalvari, mereka punya mata hanya tertuju ke RW. Betul? Biar ada menu lain. Kalau ada itu barang, Pak Eldi ini, dia teknik tinggi. Dia ambil RW dulu, baru dia tutup dengan nasi. Begitu ya? Oh betul. Soalnya ambil lauk. So. Padahal di dalam penuh. Ya. Tenang, nanti kita bikin. Nah saudara-saudara, Yesus diperhadapkan melalui pandangan mata kepada seluruh dunia ini. Tapi Yesus bilang tidak. Ya, tidak. Engkau hanya harus menyembah Tuhan Allah. Belum lagi kalau ibu-ibu suruh antar suami pergi di mall atau pergi di toko. Suami tanya, lu sudah bikin catatan? Sudah. Ini yang mau dibelanja. Tunggu dulu. Sampai di mall, tunggu begitu lama akhirnya pulang datang. Sudah beli semua? Sudah. Uang kurang. Tadi kan suatu sejumlah semua. Sayang tadi beta masuk. Lihat kok ada diskon besar. Jadi yang lain soalnya beli. Nanti minggu depan. Belum tentu minggu depan kalau ada diskon. Bahaya sudah. Ya, bahaya. Itu mata. Itu harus dikalahkan. Katakan amin. Dengan iman. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini sementara adanya. Semua akan berakhir. Kita disediakan Allah kemuliaan yang luar biasa. Yang ketiga, iblis bawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Dia bilang, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Oh, sekarang iblis pakai firman. Ada tertulis, kalau engkau menjatuhkan diri, tidak usah takut. Dia perintahkan malaikat-malaikat untuk menatang, menjaga engkau supaya kakimu tidak terantuk. Oh, dia pakai firman. Dan banyak orang Kristen terjebak dengan itu. Ya. Yesus bilang itu adalah kesombongan. Ya. Kesombongan. Ini yang harus dikalahkan. Hal-hal dunia ini yang harus dikalahkan. Dengan mengalahkan segala keinginan ini, kita mengalahkan iblis, penguasa dunia ini. Puji Tuhan. Dan mari saudara, sekali lagi saya ingatkan. Untuk mencapai sorga, hidup yang kekal dan kemuliaan, kita harus mencapai standar Allah, yaitu iman. Haleluya. Iman adalah standar dari Allah. Karena itu Lukas 18 ayat 8 Yesus katakan, anak manusia segera datang. Tapi apakah dia jumpa iman di bumi kalau dia datang kembali? Yang terakhir yang akan dicari Tuhan, iman kita. Bukan status kita. Bukan apa yang kita punya. Bukan itu. Tetapi iman kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.